Yang saya hormati Bapak Windarto SPD selaku pendamping praktek. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 2007 dan rekan-rekan SDN 2013. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan sayangnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini dan siang kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara pendampingan individu. Untuk minat waktu, baiklah, pada acara ini akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga sambutan dari Windarto SPD selaku pengajar praktek Kabupaten Pekalongan yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN 02 Sukamti yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwa di siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 5 dalam acara pendampingan individu 2 calon guru penggerak yang bertemakan visi dan prakasa perubahan sekolah. Di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat, nantinya di yaumil akhir kita mendapat syafaatnya. Bapak Windarto yang saya hormati, pertama saya mengucapkan selamat datang di SD kami yang jumlah gurunya minim, Pak, hanya 6 guru. acara yang kedua, sambutan dari pendamping praktek sekaligus acara inti kepada Bapak Windarto SPD. Waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sukamti SD lalu Kepala SDN 12 Sukamti yang hormati, Bapak Kuswanto selaku PDP Angkatan 7 Kabupaten Pekalongan yang kami banggakan, serta Bapak dan Ibu tenaga pendidik maupun Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk yang akan mendapatkan syafaatnya di dunia kiamat. Amin. Allahumma amin. Bukan yang kami hormati, saya mengucapkan terima kasih dan sudah datang kemari. Saya disambut dan mohon maaf tadi kebetulan saya datang itu yang kebetulan saya sudah jemput duluan. Ini kedatangan saya di sini dalam rangka untuk tugas saya selaku pengajar praktek program guru penggerak Angkatan 7, di mana salah satu CDP-nya adalah Pak Kuswanto yang bertugas di SD 02 Sidomukti. Dan pada hari ini kegiatannya adalah pendampingan individu 2, karena pada bulan-bulan yang lalu saya sudah pernah datang kemari untuk pendampingan individu yang pertama. Ini pendampingan individu yang kedua, sekaligus izin juga karena pendampingan individu nanti ada 6 kali, setiap bulan 1 kali, jadi paling tidak saya nanti
di sini setiap bulan 1 kali Bapak Ibu. Jadi mohon izin sebelumnya dan barangkali nanti kedatangan saya membantu. Saya akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Adapun tuntunannya untuk diskusi nanti, yang pertama pengantar tujuan diskusi, kemudian yang kedua merumuskan kalimat perumpam dan melihat visi sekolah yang sudah ada. Yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, dan yang keempat mendiskusikan itu sudah pernah membuat visi pribadi sebagai pendidik. Pada saat mempelajari modul 1.3 itu sudah pernah membenar, itu yang kami sampaikan. Nanti waktu sebelumnya kami aturkan kepada Pak Kusmanto, dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri sementara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, yang kami hormati kepada Ibu Kepala Sekolah Sdn Nomor 1 Sukamti, SPDSD. Kemudian yang saya hormati kepada pengajar praktek Bapak Amir dan SPD, dan tak lupa kepada rekan-rekanku semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan tugas kewajiban kita tanpa ada suatu apapun. Sholawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan syukur kepada Bapak pengajar praktek Bapak Windarto yang sudah royo-royo rawuh begini. Kemudian yang selanjutnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kemudian kepada rekan-rekan semuanya yang telah meluangkan waktunya. Di sini saya ingin merefleksikan berkaitan dengan visi yang sudah ada sebetulnya di sini di sekolah ini. Kemudian kita nanti akan berdiskusi berkaitan dengan visi ke depan. Nanti boleh dikatakan yang kita sepakati kira-kira bisa kita pakai, kalau tidak perlu kita bisa nanti belajar bersama di sini berkaitan dengan membuat visi sekolah. Tetapi sebelumnya saya akan memberikan atau mencobakan di sini visi yang sudah saya buat kemarin berkaitan dengan kegiatan di modul 1.3. Kami peserta dari guru penggerak sudah berdiskusi, berkolaborasi dengan rekan-rekan dari guru penggerak yang lainnya, merumuskan visi di masing-masing kelompok dan juga merumuskan di masing-masing visi dari diri sendiri atau dari masing-masing guru. Ini saya akan tampilkan berkaitan dengan visi saya. Tapi sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu atas kendala yang ada di masing-masing Bapak. Kadang-kadang semoga Bapak Ibu ini bisa disaksikan. Ini adalah merupakan aksi nyata saya sebetulnya berkaitan dengan modul 1 titik, kaitannya dengan guru penggerak.
Nah, ini adalah merupakan visi saya kali ini, yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, ini lazim kita dengar memang kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, sekarang kaitannya dengan guru merdeka belajar, berkaitan dengan ketuhanan, kemudian gotong royong, mandiri, kemudian bernalar kritis, kreatif. Di sini juga masuk di dalam kaitannya dengan berkarakter. Yang pertama adalah berakhlak mulia, ya, berketuhanan, ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang mana masuk di dalam dimensi ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Kemudian ada cerdas, ini masuk juga di dalam bernalar kritis. Kemudian berkarakter. Nah, di sini berkarakternya adalah luas banget. Karakter di sini banyak sekali, ada mandiri, kemudian ada gotong royong, kemudian juga berkaitan dengan jadi ini masuk di dalam berkarakter, yang mana semuanya terangkum di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, pada pertemuan yang lalu saya sudah memberikan boleh dikatakan catatan Bapak berkaitan dengan apa yang kita impikan. Nah, ini nanti saya bagikan teknisnya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sudah saya berikan. Gimana dulu Bapak Ibu? Nah, kemudian dari pertanyaan yang nanti ada, nanti teknisnya panjenengan nanti menjawab dari masing-masing 6 pertanyaan tersebut, kira-kira apa saja yang panjenengan mimpikan berkaitan dengan murid ya di pertanyaannya adalah seperti ini. Yang pertama adalah panjenengan mengisi, yaitu kaitannya dengan kalimat umpan berkaitan dengan cita-cita untuk murid. Yang pertama adalah kita memimpikan murid yang seperti apa. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah seperti apa di sekolah, kita mengutamakan apa. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kemudian kita warga sekolah yakin untuk kita dan warga sekolah ini paham bahwa ini panjenengan nanti mengisikan kalimat umpan, kemudian setelah diisikan, kemudian panjenengan tempelkan di kertas yang ada di depan. Oke, nanti warnanya apa? Nanti dari masing-masing kalimat umpan tersebut, kita susun, nanti kita sepakati, kita refleksikan, nanti untuk mewujudkan sebuah visi seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan bagikan terlebih dahulu Bapak Ibu lembar kertasnya, kemudian panjenengan nanti mengisikan sesuai dengan pertanyaan di pagi. Nomor 1 Ibu, oke.
Moga bebas panjenengan kira-kira memimpikan murid yang seperti apa. Oke. Moga bisa depan nggak ada hal. Moga panjenengan kira-kira memimpikan murid-murid yang seperti apa. Oke. Satu dulu aja Bapak Ibu. Oke, kita memimpikan murid yang seperti apa. Kemudian nanti yang kedua juga nanti kita percaya bahwa murid yang seperti apa. Tentunya setiap masing-masing panjenengan mempunyai pemikiran sendiri-sendiri berkaitan dengan murid-murid masa depan yang seperti apa. Jika selalu agar maju untuk menempelkan di papan pelantau seperti itu. Oke. Yang pertama untuk pertanyaan pertama tadi adalah kita memimpikan murid yang seperti apa? Ya. Nah, kita sesuaikan nanti untuk kaitannya berkaitan dengan visi nanti visi sekolah atau visi yang masa depan. Pertama adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Tentu ya kita ingat semuanya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, berakhlak mulia, kritis, cerdas dan mandiri. Kemudian yang ketiga, murid-muridnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mandiri, cerdas dan sehat. Kemudian yang keempat, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, berwawasan global dan mandiri. Kemudian yang kelima itu berakhlak mulia, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Tentu, kalau kita lihat dari mimpikan seperti tersebut sama boleh dikatakan dengan visi dari yang tadi Pak atau yang saya contohkan tadi Bapak Ibu ya. Dan tentunya ini sudah ada beberapa yang sudah masuk di dalam visi sekolah. Nah, visi sekolah dari SDN 02 Sidomukti. Nanti kita simpulkan kira-kira nanti definisikan apakah nanti visi kita di masa depan akan kita menghasilkan sesuatu yang boleh dikatakan berbeda. Kalau nanti kita misalkan bagus dan kita bisa pakai sebagai visi sekolah kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik.
Monggo Bapak Ibu yang sudah mengisikan bisa masukkan mengisikan. Kita percaya bahwa murid adalah ketinggalan nih, tidak apa-apa. Oke, yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah mempunyai kepribadian yang berbeda-beda, betul Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua memiliki bakat, minat juga yang berbeda-beda. Kemudian murid yang memiliki bakat dan minat ini juga sama, mempunyai karakter sendiri-sendiri. Kemudian anak yang sudah memiliki bakatnya sendiri, bahwa murid adalah memiliki kodrat yang berbeda. Kemudian murid siswa yang memiliki potensi masing-masing dan menginginkannya harus kita arahkan dan keinginannya harus kita arahkan. Ini adalah cita-cita untuk murid untuk menjawab pertanyaan kedua. Oke, nanti kita refleksikan dengan visi sekolah dan juga visi yang saya buat tadi. Oke, untuk nanti kita simpulkan menjadi sebuah visi baru yang kita refleksikan sebagai nanti visi baru tersebut. Kemudian di soal yang ketiga, pertanyaan ketiga di dalam kalimat rumpang, di sekolah kita mengutamakan apa? Oh iya,
Di sekolah kita mengutamakan kebersamaan, gotong royong, dan berbudi pekerti yang baik. Menanamkan karakter pada siswa, pendidikan berpusat pada murid dan merdeka. Siswa yang berkarakter baik dan mandiri, kemudian berbudi pekerti yang baik. Karakter yang mandiri berarti karakter mandiri dan juga kreatif. Nah, Bapak Ibu, nanti yang untuk pertanyaan selanjutnya cukup dengan tulis mau maka dibacakan saja. Untuk pertanyaan yang selanjutnya keempat adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi murid di sekolah kita itu seperti apa, Bapak Ibu? Jadi boleh dikatakan kalimat Tumpang ini adalah merupakan murid impian kita. Nanti apa yang kita inginkan ke depannya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kelima, kita warga di sekolah yakin untuk kita sebagai warga sekolah yakin untuk seperti apa? Pertanyaan keenamnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa seperti apa? Ya, ini dari panjenengan mawon kira-kira keinginan panjenengan itu apa? Seperti itu. Nanti kita diskusikan secara kolaboratif, nanti kita rumuskan menjadi sebuah visi. Pertama berkaitan dengan visi sekolah. Tentunya kalau dari masing-masing pribadi itu sudah mempunyai visi, cita-cita masa depan, sehingga ketika kita mempunyai visi, kita berusaha untuk mencapainya. Tentunya dengan strategi-strategi dari masing-masing individu seperti itu. Langsung malam Bapak Ibu diisikan ya. Jadi yang pertama, ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa perlu bimbingan dalam mengembangkan bakat dan minat, begitu ya. Untuk semua katanya memang cita-cita Bapak Ibu yang minat dari setiap ini. Kemudian yang kedua, siswa memerlukan bimbingan dan arahan dari guru. Yang ketiga, murid memerlukan hal-hal yang baru di sekolah, menemukan hal-hal baru di sekolah. Ketiga, mereka memerlukan arahan dan bimbingan dari seorang guru. Kemudian yang selanjutnya memerlukan bimbingan dan teladan untuk mengembangkan bakatnya. Kemudian murid ingin menemukan dan mempelajari hal-hal baru. Murid memerlukan bimbingan untuk menemukan hal-hal baru. Itu untuk pertanyaan nomor berapa, Bapak Ibu? Kalimat Tumpang nomor 5. Nomor 4 ya. Nomor 4. Kemudian nomor 5 berkaitan dengan kita warga di sekolah ini yakin untuk maju bersama mengukir prestasi.
Kemudian dari Bu Sri Handayani ini mengembangkan bakat yang dimiliki murid. Ini. Kemudian dari Bu Arin untuk mengembangkan potensi bakat dan minat pada murid. Pak Kuswanto untuk mengembangkan bakat masing-masing siswa atau murid. Ya. Perlu bimbingan dalam mengembangkan bakat dan minatnya. Oke. Kemudian Bu Asmini ini mengembangkan potensi dan bakat ya setiap murid. Pak Iqbal mengembangkan peserta didik. Ini untuk pertanyaan nomor berapa? Nomor 5 atau kalimat rupa nomor 5. Kita dan siswa di sekolah ini perlu bahwa apa? Yang pertama adalah mengembangkan potensi bakat dan minat ya. Ini untuk pertanyaan nomor 6 ya. Nomor 6 sudah Bapak Ibu? Yes. Nomor 6 kita dan warga sekolah ini paham bahwa titik-titik. Nah, lengkapi Bapak Ibu yang belum kira-kira kita dan warga di sekolah ini paham berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Sama Bapak Ibu ya? Oke, Bapak Ibu. Keberhasilan pendidikan harus ada dukungan dari orang tua dan warga sekolah ini. Kalimat dari Ibu Sukanti ya. Kemudian Bapak Kuswanto, pendidikan membutuhkan kerjasama dan dukungan dari semua pihak. Kemudian dari Bu Arin, ya, pendidikan memerlukan kolaborasi antar warga sekolah atau semua pihak. Kemudian pendidikan memerlukan kerjasama dari semua pihak. Dari Bu Siwi. Kemudian untuk mewujudkan cita-cita, murid perlu adanya bimbingan dukungan dari semua pihak. Kemudian dari Baiklah, untuk mewujudkan visi sekolah harus dijiwai dengan mandiri dan kreatif. Kemudian dari Bu As ini, pendidikan memerlukan kolaborasi warga sekolah atau semua pihak yang ada di sekolah. Nah, dari kalimat rupa yang ada dari 6 tadi, sekilas memang boleh dikatakan ada kesamaan Bapak Ibu ya. Artinya dalam satu visi. Nah, dari mimpi atau cita-cita panjenengan yang panjenengan tulis tersebut, kita jabarkan nanti ke dalam atau kita rumuskan menjadi sebuah visi. Tetapi sebelumnya, kalau badai apa mareke visi kaitannya dengan visi sekolah Bapak Ibu. Nah, ini boleh dikatakan ada sedikit bagaimana Bapak Ibu ya dari blognya. Visi dari sekolah SD Negeri 02. Nah, ini terwujudnya warga sekolah sebetulnya Bapak Ibu yang beriman dan bertakwa, cerdas dan maju dalam iptek serta berwawasan luas. Ini adalah merupakan visi dari SDN 02 Sidongti Bapak Ibu ya. Mungkin panjenengan biasa pun paham Bapak Ibu ya. Sudah paham dan mungkin sudah.
Ya, oke. Ini adalah terwujudnya warga sekolah yang beriman dan bertakwa, cerdas dan maju dalam inteks serta berwawasan luas. Oke. Ini adalah visi yang boleh dikatakan kalau kita tadi samakan dengan visi pribadi saya, ini sudah ada atau hampir sama Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita berdiskusi barangkali nanti dari visi sekolah ini ingin kita tambahkan, tentunya dari apa? Dari kalimat atau dari unek-unek yang sudah panjenengan tuliskan di dalam cita-cita panjenengan, cita-cita murid di sekolah. Nah, tadi berkaitan dengan apa? Kalimat rupa yang sudah diisikan, ini boleh dikatakan hampir sama Bapak Ibu ya. Pertama adalah terwujudnya warga sekolah yang beriman dan bertakwa. Ini pasti di nomor satu kan Bapak Ibu ya. Ini masuk di dalam profil pelajar Pancasila, dimensi Tuhanan yang Maha Esa. Tadi sudah ada beberapa. Yang pertama kita memimpikan di sini. Ini pertama yaitu bertakwa. Ini sudah sesuai Bapak Ibu. Ternyata sesuai. Kemudian berakhlak mulia. Ini juga masuk di dalam kaitannya dengan dimensi Tuhanan yang Maha Esa. Kemudian murid yang beriman dan bertakwa. Ini dari tiga orang menyebutkan seperti itu. Berarti sama Bapak Ibu dengan visi sekolah kita. Kemudian kepemimpinan murid yang berakhlak mulia. Ini juga sama Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya berakhlak mulia, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini sudah ada di dalam visi sekolah kita. Kemudian yang selanjutnya adalah berwawasan global. Ini masuk juga berwawasan global, kebinekaan global kalau di dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian maju dalam inteks serta berwawasan luas. Jadi dari kesimpulan dari kalimat ruang nomor 1 itu semuanya sudah masuk di dalam visi sekolah dari SDS 02 Kemudian yang selanjutnya kita berkaitan dengan visi selanjutnya, yaitu kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Dari pertanyaan ini, dari kalimat ruang ini juga sudah masuk di sini, memiliki bakat minat yang berbeda-beda. Minat dan bakatnya yang berbeda-beda. Kalau kita masukkan menjadi sebuah misi, kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Cerdaskan, kira-kira betul. Barangkali ada masukan dari Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau pertanyaan pertama hampir semuanya sama. Mungkin kan kalau misalkan panjenengan memiliki tanaman yang kreatif, kemudian mandiri, juga bisa Bapak Ibu ya. Ini juga kita bisa masuk. Kemudian cerdas, kemudian berpikir kritis. Kira-kira pertanyaan kedua, kalau kita masukkan ke dalam sebuah visi, kira-kira apa Bapak Ibu? Pribadian yang berbeda-beda. Kemudian bahwa murid adalah memiliki kodrat yang berbeda-beda, juga sama. Murid memiliki kodrat dan minat yang berbeda-beda, ya. Nah, kalau kita lihat, bisa kita masukkan sebagai tema dari misalkan mandiri Bapak Ibu ya. Kemudian mandiri atau mungkin juga masuk di dalam kreatif seperti itu. Nanti kita sepakati nanti untuk merumuskan kira-kira visi tambahannya apa, atau mungkin kita bisa mengubah kalimat dari visi tersebut membentuk menjadi sebuah visi baru seperti itu Bapak Ibu. Jadi diskusi hari ini adalah seperti itu Bapak Ibu. Tujuan dari diskusi kita hari ini adalah merumuskan sebuah visi baru yang nanti kita bisa merumuskan dari visi lama tersebut, dan kita bisa nanti jalankan ke depan untuk mewujudkan impian terhadap cita-cita terhadap murid kita itu seperti apa, seperti itu. Sebenarnya kalau di dalam visi tersebut sudah bagus Bapak Ibu. Hanya saja perlu mungkin kita ada memberikan gambar dan sebagainya. Kemudian pertanyaan ketiga kita masukkan di sekolah kita mengutamakan apa? Nah, mengutamakan kreativitas. Salah satunya adalah karakter yang mandiri dan kreatif. Nah, Bapak Ibu,
Nah, kalau kita tuliskan bisa saja kita masukkan menjadi mandiri dan kreatif, Bapak Ibu. Oke. Nah, tadi ada yang memimpikan, ada yang mengutamakan kaitannya dengan pendidikan yang kreatif, berbudi pekerti. Kalau berbudi pekerti kan saya kira sudah masuk di dalam yang beriman dan bertakwa mungkin Bapak Ibu ya. Nah, sudah masuk, oke. Kemudian penanaman karakter pada siswa. Nah, karakter ini luas Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah mandiri tadi, atau mungkin juga kreatif, gotong royong itu masuk di dalam karakter Bapak Ibu. Kemudian karakter yang mandiri dan kreatif ini pertanyaan atau jawaban nomor 4 ini karakter yang mandiri dan kreatif. Jadi Bapak Ibu mengusulkan adanya kaitannya dengan dari kalimat utama dengan saya yang menjawab kaitannya dengan karakter yang mandiri dan kreatif. Kemudian siswa yang berkarakter baik Bapak Ibu dan juga mandiri. Nah, ini kalau kita bisa simpulkan dari pertanyaan ketiga ini bahwa kita mengharapkan atau kita mengutamakan adalah siswa yang salah satunya adalah mandiri, kreatif dan tentunya merdeka. Kemudian juga ada tadi yang menyebutkan berkaitan dengan berwawasan global. Berwawasan global dengan luas kira-kira sama tidak Bapak Ibu? Hampir sama Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita nanti bisa simpulkan berarti mungkin kalau kita ubah di dalam definisinya, berarti terwujudnya warga sekolah yang beriman, bertakwa, cerdas, mandiri, kreatif. Bapak Ibu ya. Mungkin dan maju dalam iptek serta berwawasan global. Mungkin atau mungkin barangkali Bapak Ibu ingin mengubah mungkin dari kalimat yang ada di dalam isi sekolah kita yang sesuai dengan cita-cita kita namanya terhadap cita-cita panjenengan. Kira-kira barangkali ingin ada masukan ya. Saya kira visinya sudah bagus, sudah sangat bagus. Hanya mungkin karena nanti kita bisa tambahi, nanti bisa dijadikan refleksi, bisa kita menjadikan referensi untuk kita jadikan visi di masa depan seperti itu di SDN 02 Sidomukti. Oke, warga sekolah ini berarti semua Bapak Ibu ya, sudah tepat Bapak Ibu ya. Sampun Bapak Ibu, terwujudnya warga sekolah. Nah, kalau visi saya tapi kemarin adalah berkarakter ini sebetulnya sama ya karena masuk lebih luas dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini berarti sama Bapak Ibu ya, berwawasan global itu sama juga dengan kebinekaan global. Kemudian di pertanyaannya selanjutnya keempat ya, mendukung kegiatan yang ada di sekolah ini juga salah satunya kaitannya dengan iptek. Ini betul Bapak Ibu, ilmu, pengetahuan dan teknologi yang mulai dari kegiatan-kegiatan biasa. Kemudian keberhasilan juga harus ada dukungan dari orang tua dan warga sekolah. Ini juga masuk ya di dalam nanti berkaitan dengan Kemudian pendidikan membutuhkan kerjasama, ini sama Bapak Ibu. Kemudian memerlukan bimbingan dan arahan dari guru. Kemudian murid menemukan hal-hal baru. Nah, ini salah satunya adalah berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga berwawasan global. Kita hidup di era globalisasi, tentunya siswa harus mampu beradaptasi. Cita-cita kita seperti itu. Nah, sebelum siswa beradaptasi, tentunya kita harus memberikan teladan, harus memberikan contoh untuk juga beradaptasi seperti itu. Nah, nanti kita bisa berikan berkaitan dengan mungkin nanti dengan prakarsa perubahannya seperti apa. Nah kalau kita simpulkan Bapak Ibu, kira-kira dari visi sekolah kita, visi baru kita, dari cita-cita kalimat ruang yang panjenengan sudah buat itu, kita sepakat Bapak Ibu. Misalkan kalau kita tambahi dengan mandiri dan kreatif, sepakat saja Bapak Ibu. Sepakat
Kemudian berwawasan global atau berwawasan luas Bapak Ibu. Global berwawasan global. Berarti terwujudnya warga sekolah yang beriman dan bertakwa. Ini mencakup tadi budi pekerti, ya, harapan panjenengan, cerdas tapi tidak mempunyai budi pekerti yang bagus ya cuma saja. Kemudian maju dalam ilmu pengetahuan, namanya Januari dunia ini sudah mulai diterapkan, sudah. Kemudian berwawasan global, yang boleh dikatakan mampu beradaptasi dengan lingkungan dengan keadaan sosialnya seperti itu. Atau kalau di dalam profil pelajar Pancasila itu masuknya di dalam kebinekaan global. Maka sekali lagi saya simpulkan untuk visi depan masa depan kita itu adalah terwujudnya warga sekolah yang beriman dan bertakwa, cerdas dan maju, cerdas, mandiri, kreatif dan maju dalam ilmu, teknologi serta berwawasan global. Ini adalah visi dari hasil tadi refleksi kita berkaitan dengan keinginan kita terhadap murid kita seperti apa, kita wujudkan bersama, kita untuk di sini menghasilkan sebuah visi dengan dengan pembuatan atau kita dengan kesepakatan visi bersama, tentunya kita menjadi tahu dan menyadari dan akan melaksanakan secara sepenuh hati Bapak Ibu ya. Berbeda apabila kita hanya membaca saja tanpa tahu. Kita hanya biasanya membaca saja tanpa mengetahui sebetulnya apa sih visi dari sekolah kita. Nah ini visi kita, ini kita sepakati terwujudnya warga sekolah yang beriman dan bertakwa, mandiri, cerdas, kreatif dan maju dalam iptek. Ini saya sebutkan saja Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa dicermati perbedaannya. Tetapi barangkali masih ada masukan berkaitan dengan mungkin kalimat atau kata yang ingin diubah Bapak Ibu. Jadi nanti bisa kita jadikan sebagai visi sekolah kita, di kedepannya seperti itu. Kita sepakati Bapak Ibu ya. Oke, kalau kita sepakati maka visi sekolah kita, kesimpulan kita pada hari ini adalah terwujudnya sekali lagi warga sekolah yang beriman dan bertakwa, cerdas, kreatif, mandiri dan maju dalam iptek serta berwawasan global. Ini adalah merupakan visi dari kita. Diterapkan di tahun ajaran yang akan datang di semester 1 tahun 2023-2024 sampai hari ini. Nah tentunya di dalam kita merumuskan sebuah visi tersebut, kita perlu boleh dikatakan
melakukan tindakan tentunya Bapak Ibu ya. Berkaitan dengan mewujudkan bagaimana sih kita mewujudkan visi dan misi yang ada. Kita formulasikan berkaitan dengan misi yang sudah ada. Kemudian kita selanjutnya adalah kira-kira merincikan apa ya, berkaitan dengan sikap maupun perilaku kita yang mencerminkan berkaitan dengan visi tersebut Bapak Ibu. Moga barangkali masih panjenengan memberikan masukan kira-kira kita, sikap kita, perilaku kita yang berkaitan dengan kaitannya dengan pelaksanaan visi tersebut kira-kira apa Bapak Ibu. Yang tentunya selaras dengan cita-cita yang sudah kita buat tadi. Kira-kira apa Bapak Ibu? Berkaitan dengan apa tadi? Perilaku atau cita-cita. Misalkan ya salah satunya misalkan ya kaitannya dengan bertakwa dan beriman dan bertakwa. Contoh, contohnya misalkan ya berangkat tepat waktu. Kemudian ya kemudian melaksanakan kegiatan sholat berjamaah. Perilaku kita Bapak Ibu berkaitan dengan kaitannya dengan wujud, kewujudnya apa visi tersebut. Kira-kira apa Bapak Ibu selain itu? Misalkan tadi saya sudah menyebutkan, jadi Bapak Ibu juga sudah menyebutkan kaitannya dengan pelaksanaan sholat berjamaah. Misalkan nanti Bapak Ibu gurunya nanti juga memberikan contoh seperti itu. Kemudian memberikan berangkat tepat waktu, kebiasaan. Kemudian apalagi mungkin memfasilitasi ya. Apalagi mungkin memfasilitasi berkaitan mungkin kreatif, ini kan juga perlu fasilitas Bapak Ibu. Mungkin ya, memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Ya, ini juga tadi masuk di dalam intek juga Bapak Ibu ya. Maka Bapak Ibu barangkali saya tulis maaf. Misalkan ya kita memberikan atau menumbuhkan contoh sikap terpuji, itu kan juga masuk di dalam keluarga. Kita memberikan teladan kan Bapak Ibu ya. Nah, tuliskan misalkan kemudian yang selanjutnya misalkan kaitannya dengan orang tua, kita melibatkan orang tua mungkin dalam berbagai kegiatan. Ini kan juga bisa Bapak Ibu ya. Barangkali yang lain Bapak Ibu contoh atau perilaku kita atau sikap kita berkaitan dengan visi tadi, kita mewujudkan visi bersama tadi. Itu apa tadi mungkin menjadi teladan, kemudian menumbuhkan sikap terpuji, kemudian apalagi tadi dalam acara kegiatan. Kemudian apa melibatkan orang tua dalam acara kegiatan atau kegiatan yang ada di sekolah. Yang lain barangkali Bapak Ibu. Membiasakan dengan kegiatan-kegiatan yang menunjang pendidikan, mungkin menunjang pendidikan berpusat pada murid kan seperti itu. Ini adalah merupakan wujud kita mewujudkan visi bersama tadi. Jadi visi tadi itu kita sepakati. Kemudian kita bisa melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan visi tersebut. Visi yang sudah ada tadi. Jadi ada beberapa kegiatan yang boleh dikatakan bisa kita laksanakan untuk melaksanakan kegiatan visi atau berkaitan dengan visi tersebut. Oke, nah ini adalah merupakan kegiatan mewujudkan visi. Tadi sudah kita peroleh juga
Yang pertama adalah terwujudnya sebuah visi, terwujudnya warga sekolah yang beriman dan bertakwa, cerdas, kreatif, mandiri, masuk dalam teks serta berwawasan global. Kemudian yang kedua adalah merupakan kegiatan mewujudkan visi tersebut, tadi menjadi teladan bagi siswa, kemudian memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Kemudian yang selanjutnya mungkin melatih kreativitas siswa. Kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi anak? Melibatkan orang tua, Melibatkan orang tua dalam berbagai kegiatan. Nah ini dalam kegiatan kita dalam mewujudkan visi. Nah kemudian dari visi ini, dari pendidikan guru penggerak yang saya dapatkan, Bapak Ibu, saya mendapatkan ilmu baru. Dari visi tersebut bisa kita wujudkan atau kita bisa breakdown ke bawah berkaitan dengan adanya prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan apa yang kita inginkan di dalam kaitannya dengan visi tersebut. Jadi kita bisa turunkan dari visi yang besar tadi menjadi sebuah prakarsa perubahan, yang mana acuannya di dalam kaitannya ini adalah berkaitan dengan paradigma inquiry apresiatif. Jadi kaitannya dengan manajemen perubahan yang dilakukan oleh sekolah di sini melalui kolaborasi, berdasarkan apa yang dipunyai dari sekolah tersebut. Jadi visi yang sudah kita buat tadi kita bisa turunkan menjadi sebuah prakarsa perubahan. Nah ini merupakan salah satu materi di dalam kegiatan guru penggerak yang saya dapatkan, dan sebelumnya saya belum bisa atau belum tahu berkaitan dengan ini Bapak Ibu. Nah kita belajar bareng di sini berkaitan dengan visi sekolah tadi yang sudah kita dapatkan tadi, kemudian kita bisa turunkan menjadi bahan atau menjadi kaitannya dengan perubahan paradigma di sini ya, atau inquiry apresiatif atau IA berkaitan dengan visi tersebut. Di manajemen perubahan yang dilakukan oleh komunitas di sekolah melalui kolaborasi kerjasama berdasarkan aset yang dimiliki sehingga pembelajaran menjadi lebih nyata atau menjadi lebih kontekstual. Nah di sini saya akan memberikan contoh Bapak Ibu. Salah satu contoh di sini kaitannya dengan paradigma inquiry apresiatif yang saya laksanakan kemarin di dalam kegiatan guru penggerak. Nah ini nanti bisa kita jadikan referensi untuk membreakdown dari visi yang sudah kita peroleh tadi. Kita misalkan bisa ambil dari salah satu unsur misalkan berkaitan dengan mandiri, kreatif maupun cerdas. Ini adalah contoh Bapak yang kemarin kami sudah laksanakan di kolaborasi di sini. Ini karena masih. Nah ini adalah kita bisa turunkan menjadi prakarsa perubahan. Bagaimana? Contohnya misalkan salah satunya adalah dengan kita turunkan misalkan berkaitan dengan dimensi atau aspek dari mandiri. Ya. Langkah apa atau langkah nyata apa yang bisa kita laksanakan kaitannya dengan visi tersebut. Jadi berkaitan dengan pendekatan atau paradigma inquiry ya, kita memanfaatkan komunitas kemudian aset yang ada di sekolah untuk kita wujudkan menjadi pembelajaran yang lebih kontekstual. Nah salah satunya misalkan ambil contoh misalkan kita aspek mandiri yang kita peroleh, prakarsa perubahannya apa, kegiatan apa yang kita lakukan misalkan.
Nah, misalkan dalam arti kita misalkan di kaitannya dengan kegiatan mandiri, misalkan kaitannya dengan aspek misalkan percaya diri. Percaya diri ini kan juga masuk di dalam aspek mandiri. Nah, aspek mandiri Bapak Ibu. Nah, kita mewujudkan peserta didik yang mandiri. Nah, kalau mandiri ini dimensi apa? Profil belajar Pancasila dengan kegiatan. Nah, langkahnya konkret Bapak Ibu. Langkah kaitannya dengan mandiri itu konkret apa? Misalkan untuk meningkatkan kepercayaan diri, dengan misalkan pembiasaan atau penerapan di dalam pembelajaran. Nah, ini adalah visi bersama tadi. Ini adalah contoh dari hasil kemarin, yaitu berkaitan dengan pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Ini hampir sama. Kemudian di bawahnya ada prakarsa perubahannya apa? Dari pendekatan atau inquiry apresiatif tadi. Nah, diturunkan kembali atau di breakdown, kemudian menghasilkan tadi. Salah satunya adalah dimensi mandiri, ya. Saya contohkan tadi adalah percaya diri. Nah, percaya diri adalah salah satu contohnya adalah kegiatannya adalah dengan cara pembiasaan. Dengan cara pembiasaan. Nah, dari pendekatan atau pendekatan yang tadi itu bisa kita turunkan tadi dari prakarsa perubahan dengan menggunakan konsep istilahnya adalah berja. Apa Bapak Ibu? Berja. Di sini ada, itu adalah ada apa ya? Susunan dulunya ada 5 ya, bab B, kemudian A, buat pertanyaan. Ya, dari prakarsa perubahan tadi yang kita menginginkan boleh dikatakan kepercayaan diri siswa di dimensi mandiri ini dengan kegiatan pembiasaan tadi, tentu kan menggunakan apa kita bisa lakukan, yaitu dengan apa? Dengan pembuatan berja tadi, yaitu 2 pertanyaan. Ya, kita membuat pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, kemudian gali mimpi, kemudian yang selanjutnya adalah jabarkan rencana, dan yang selanjutnya adalah eksekusi. Ini adalah beberapa contoh untuk apa kaitannya dengan berja atau prakarsa perubahan. Kita tadi mewujudkan peserta didik yang mandiri, ya, yang mempunyai kepercayaan diri melalui pembiasaan. Nah, kebetulan di sini adalah pembelajaran yang menyenangkan. Jadi dari visi tadi kita turunkan menjadi prakarsa perubahan. Yang mau kita ambil adalah aspek mandirinya atau dimensi mandirinya. Nah, kita rancang dengan menggunakan bab berja. Ya, yang pertama adalah buat pertanyaan. Buat pertanyaan kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang salah satunya misalkan percaya diri. Nah, itu dibuat. Nah, kemudian tindakannya ya kita mencari informasi boleh tentang siswa yang percaya diri di internet, bagaimana penerapan atau pola kaitannya dengan meningkatkan kepercayaan diri di sekolah. Kemudian bekerja sama dengan mungkin kepala sekolah dan guru yang lain untuk memasukkan materi tentang kepercayaan diri misalkan di dalam suatu kurikulum. Jadi yang pertama adalah berja, buat pertanyaan. Kita ingin menginginkan siswa seperti apa dari background prakarsa perubahan tadi. Kemudian yang kedua itu adalah ambil pelajaran. Nah, ini adalah ambil pelajaran. Ini juga kita buat pertanyaan kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan. Nah, tidak hanya terpancang ini Bapak Ibu, ini kita ambil ya dari pemikiran kita saja juga boleh. Kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan untuk meningkatkan misalkan kepercayaan diri. Kalau di sini menyenangkan bagi murid. Kemudian melakukan program pembiasaan misalkan dengan pembelajaran kegiatan kepramukaan untuk melatih kepercayaan diri. Yang kedua mungkin berkaitan dengan kegiatan diskusi di dalam pembelajaran. Kemudian kegiatan upacara. Nah, ini penerapan atau tindakan penyelesaiannya seperti itu.
di dalam ambil pelajaran di sini. Kemudian misalkan di hari apa, anak ini secara bergiliran menyiapkan sebelum masuk ke sekolah, ini kan juga salah satu sarana untuk meningkatkan kepercayaan diri dari siswa. Kemudian yang ketiga itu adalah gali mimpi. Gali mimpi. Ini jawaban dari jawab pertanyaan ini dapat digunakan untuk menyusun narasi secara kolektif. Ya, pertanyaannya bagaimana? Misalkan tindakan apa yang harus dilakukan agar guru tugas sama ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana pendapat atau pesan murid terhadap tentunya dengan kepercayaan diri. Kemudian yang selanjutnya, contoh Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah jabarkan rencana, langkah-langkah apa saja, rencana apa saja, planning apa saja, yang kita laksanakan dalam kegiatan atau program pembelajaran yang menumbuhkan rasa percaya diri, membentuk bagi siswa seperti itu. Misalkan kaitannya dengan apa? Dengan kolaborasi ya, dengan semua pihak, atau mungkin kaitannya dengan berkolaborasi dengan rumah jaga. Contohnya itu adalah jabarkan rencana. Kemudian yang selanjutnya adalah atur eksekusi. Nah, proses ini adalah di terakhir pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan di dalam pengambilan keputusan. Pertanyaannya, siapa yang akan mengarahkan dan menentukan program mewujudkan peserta didik yang mempunyai berkepercayaan diri melalui pembelajaran yang digunakan, misalkan seperti itu. Ini adalah contoh yang kemarin kami buat di dalam penyusunan di sebuah visi background dan diberikan di pendekatan ilmu yang bervariasi, maka perubahan, kemudian bekerja dengan membuat pertanyaan-pertanyaan. Pertama tadi adalah buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, kemudian jabarkan rencana dan atur eksekusi. Nah, di dalam pertanyaan ini tentunya ya berbeda-beda Bapak Ibu ya. Itu apa yang kita ingin harapkan tadi. Tadi saya menyontohkan adalah berkaitan dengan dimensi mandiri, yaitu peningkatan kepercayaan diri dengan kegiatan pembiasaan Bapak Ibu ya. Nah, kegiatan pembiasaan tersebut ternyata dapat menghasilkan atau dapat meningkatkan kepercayaan diri dari siswa. Kemudian misalkan kita ambil kreatif, bisa Bapak Ibu ya, dengan rasa perubahannya dengan kegiatan apa, misalkan kerja apa, kita rasa perubahan. Nah, kemudian dari rasa perubahan lagi kita buat berdasarkan paradigma yang tadi menjadi bagian tadi kita susun rencananya, kemudian sampai dengan atur eksekusi. Seperti itu Bapak Ibu. Barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu berkaitan dengan apa yang sudah kita rumuskan tadi, berkaitan dengan visi dari sekolah tadi, yang insya Allah nanti bisa kita terapkan di sekolah kita. Moga Bapak Ibu barangkali ada tambahan atau mungkin yang masih bingung berkaitan dengan kata perubahan, kemudian apa itu apresiatif, kemudian apa itu kerja atau Bapak Ibu barangkali ada yang ingin memberikan materi atau mungkin referensi mungkin berkaitan dengan apa yang saya jelaskan. Moga Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada, saya simpulkan saja Bapak ya. Dari hasil diskusi kita tadi, berkaitan dengan visi dari SDM. Jadi yang pertama adalah kesimpulannya adalah jadi mengisi kalimat terumpang, ada beberapa kalimat terumpang kaitannya dengan cita-cita yang kita inginkan. Salah satunya adalah mempunyai siswa yang berkarakter atau kreatif, kemudian mandiri, berketuhanan ya, kemudian berketuhanan yang maha esa, kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kita bahwa
adalah aset ya, atau boleh dikatakan jadi ada yang boleh dikatakan mempunyai minat dan bakatnya masing-masing ya, atau mempunyai potensi sendiri-sendiri ya. Kemudian sekolah akan mengutamakan apa ya, jadi ada beberapa yang menyampaikan mengutamakan berkaitan dengan bukti pekerti ya, mengutamakan berkaitan dengan akhlak ya, berkaitan mungkin kemudian juga ada mengutamakan berkaitan dengan kenyamanan ya, dan kita sepakat saja berarti mengutamakan berkaitan dengan bukti pekerti atau berangkat kuliah atau berkebutuhan yang bisa. Kemudian yang selanjutnya kesimpulannya adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka butuh tuntunan, butuh bimbingan untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan. Kemudian yang selanjutnya kita warga sekolah yakin untuk mewujudkan visi tersebut, atau menyebabkan karakter dari masing-masing. Kemudian yang kelima kita di warga sekolah ini paham bahwa di sini boleh dikatakan ada beberapa pertanyaan yang semuanya ini mengacu ke dalam cita-cita untuk murid tadi. Nah, kemudian dari cita-cita tersebut kemudian diturunkan menjadi sebuah visi dari SDN 02 Sidomuki, yaitu mewujudkan atau terwujudnya warga sekolah yang beriman dan bertakwa, cerdas, kreatif, mandiri, dan maju dalam kita serta berwawasan global. Beriman dan bertakwa ya. Sekolah yang beriman dan bertakwa terima kasih akhirnya cerdas, kreatif, mandiri, dan maju dalam tes serta berwawasan global. Setelah itu kita turunkan kembali lagi menjadi prakasa perubahan. Jadi saya ambil di dalam dimensi mandiri berkaitan salah satunya adalah kegiatan, salah satunya adalah peningkatan kepercayaan diri melalui kegiatan pembiasaan dalam pembelajaran atau penerapan kebiasaan di dalam pembelajaran. Setelah itu kita susun dengan menggunakan di dalam pendekatan lingkungan representasi, yaitu istilahnya adalah bagian, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran dari mimpi, kemudian jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Dari masing-masing itu kita buat pertanyaan, kemudian langkah tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk siswa sehingga siswa meningkat kepercayaan dirinya, sehingga visi yang kita inginkan akan terwujud di masa terutama kepada anak itu. Saya kira hanya itu Bapak Ibu berkaitan dengan prakasa perubahan yang dilakukan karena waktu sudah siang, cukup sekian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi banyak kekurangan, ada beberapa kendala teknis, tapi bisa mengurangi semangat kita dalam belajar, terutama saya. Saya akhiri dengan kebebasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang